Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pertama kali di malam hari ini kecuali hanyalah ucapan puja dan syukur kita kepada Allah. Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah penguasa alam semesta. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersamaan dengan itu, marilah pula kita mengucapkan salawat untuk Nabi junjungan alam Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang benar-benar mencintai kita umatnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di dalam masjid ini pun termasuk umat yang benar-benar mencintai beliau. Dan mudah-mudahan kita semua yang ada di dalam masjid ini nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua RW, Ketua Masjid Paripurna, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat. Saya tadi sempat bertanya, mana Pak Yunan? Rupanya masih ada Pak Yunan. Beliau ini dulu kami sering ketemu. Bapak dan Ibu, saya ini sebenarnya orang Marsan ini, tinggal sini. Dulu tinggal di perumahan Melur Permai. Waktu kuliah, saya satu asrama dengan Ustadz Hamidi di pesantren Babu Salam. Kepala sekolahnya waktu SMA ada orang tua kami Pak Darwin di sini. Sambil kuliah saya jadi guru di Babu Salam. Kalau tak jadi guru di Babu Salam tak selesai kuliah saya. Karena ibu saya miskin, bapak saya miskin, susah. Jadi kalau tak ngajar tak bisa kuliah. Selesai kuliah S1, alhamdulillah saya diterima jadi dosen PNS langsung. Disitulah beda nasib saya dengan Ustadz Hamidi mulai. Beliau konsentrasi di Babu Salam, saya diterima jadi dosen PNS. Terus saya melanjutkan pendidikan S2, S3 ke Yogyakarta. Sempat pula saya S2-nya 2 kali, maka ada nama di belakang saya itu MAG, Magister Alam Gaib. Tambah lagi satunya MPD, Magister Penggemar Dangdut. SPD, Sarjana Penggemar Dangdut. Tapi kalau ada juga menerjemahkan SPD atau MPD itu Magister fotokopi doang, Magister pemberian dosen. Saya pernah jadi dekan di Fakultas Syariah dan Hukum 2 periode. Tapi saya dulu mulai hidup rumah tangga tinggal di perumahan Melur Permai. Di sini saya bolak-balik ini. Pernah dulu konflik gara-gara air antara yang belakang dengan depan. Karena air mengalir dari depan ke belakang, banjir di depan. Ditutup parit itu orang yang belakang. Wah, luar biasa lah dulu gara-gara air. Tapi sekarang enggak lagi Pak Darwin, enggak ya? Gara-gara Pak RW dulu. Akhirnya Allah beri kesempatan saya menjadi guru besar, profesor. Itu bukan karena saya pintar dan hebat, nasib aja sebenarnya. Allah beri kesempatan saya menikmati dunia ini sedikitlah. Tapi bukan itu tujuan utama. Jadi kalau Ustadz Hamidi menyebut saya beruntung, belum tentu. Bisa jadi dia lebih beruntung sebenarnya. Karena guru besar itu, profesor itu, dunia itu belum menentukan atau menunjukkan kita beruntung atau tidak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekarang jam 9 kurang seperempat di depan saya. Kalau Ustadz Somad ceramah, itu sesuai dengan ukuran airnya 60 ml 60 menit, berarti dia ceramah 1 jam. Itu Ustadz Somad, karena dia penceramah hebat. Saya separuhnya. Kalau sama kan keterlaluan. Berarti saya harus berhenti jam 9 lewat
15 maksimal kita berhenti. Ceramahnya to the point. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Maulid Nabi itu tak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Sahabat-sahabat khususnya Khulafaur Rasyidin tak juga pernah melakukan perayaan Maulid Nabi. Lalu mengapa ada Maulid Nabi sekarang? Kalau diteliti, dicari sejarahnya, ada 3 atau 4 orang yang pernah melakukan peringatan atau perayaan Maulid Nabi. Pertama, dalam sejarah disebutkan peringatan Maulid Nabi itu dilakukan oleh dinasti Fatimiyun atau dinasti Ubaid yang berkuasa pada tahun 362 Hijriah sampai dengan 567 Hijriah di Mesir. Dinasti Fatimah. Dinasti ini Syiah. Mereka banyak melakukan perayaan-perayaan, peringatan Maulid Nabi, peringatan Maulid Ali bin Abi Thalib, peringatan Maulid Hasan, peringatan Maulid Husain, peringatan Maulid Fatimah Az-Zahra, putri tercinta Rasulullah SAW, Hari Karbala, Asyura dan seterusnya. Banyak mereka lakukan. Itu satu. Kedua, sejarah menemukan juga ada juga sultan yang bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sunni, kalau tadi Syi'i, yang juga melakukan perayaan peringatan Maulid Nabi ini. Nama sultannya Abu Sa'id Muzaffar Qurqabi, sultan yang berkuasa di Irbil. Irbil itu sekarang di Irak. Setiap hari kelahiran Nabi, ia peringati dengan cara apa? Ia kumpulkan seluruh ulama-ulama, ulama fikih, ulama sufi, ulama kalam, seluruh alim-alim ulama itu dikumpul oleh sultan itu, diberi kesempatan ia menyampaikan pengetahuannya kepada masyarakat, dan seluruh ulama itu diberi hadiah oleh sultan. Oleh Sultan Muzaffar Qurqabi namanya. Dan pada hari kelahiran Nabi itu, seluruh rakyatnya diundang di istana, dikasih makan, dikasih hadiah oleh sultan pada peringatan Maulid Nabi. Itu yang kedua. Yang ketiga, peringatan Maulid Nabi itu juga dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan Muhammad Al-Fatih. Salahuddin Al-Ayyubi melakukan peringatan Maulid Nabi ini untuk membangkitkan semangat jihad kaum muslimin ketika ingin menaklukkan Yerusalem melawan kaum salibis, perang salib. Muhammad Al-Fatih melakukan peringatan Maulid Nabi untuk membangkitkan semangat kaum muslimin menaklukkan Konstantinopel. Itulah dalam sejarah tentang Maulid Nabi dilakukan awal-awal dulu, dan itu berlanjut sampai sekarang. Pertanyaannya, boleh Pak Ustadz? Boleh. Yang dilarang itu nambah hari raya. Dalam Islam itu hari raya cuman 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau dijadikan pula peringatan Maulid Nabi ini sama dengan idul yang lain, id yang lain, itu menambah dalam agama. Bid'ah itu. Ini tidak ada masalah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mereka melakukan peringatan Maulid Nabi itu tujuannya itu. Sekarang pertanyaannya, kita melakukan Maulid Nabi untuk apa? Ngapain kita Maulid Nabi ini? Apa yang harus kita lakukan? Ada 3 yang Bapak harus lakukan setiap memperingati Maulid Nabi ini. Saya sampaikan pendek-pendek. 1, supaya tidak sia-sia Bapak melakukan peringatan Maulid Nabi ini, bukan hanya mendengarkan berzanji marhaban ibu-ibu tadi, mantap ibu, besok bawa lomba itu yakin saya juara.
Kami dulu pernah juara marhaban berjanji tingkat Provinsi Riau, Ustaz Amidi ya. Saya bagian mengango-ngangonya aja, pura-pura bersuara. Saya dilarang oleh Ustaz Amidi bersuara kuat-kuat, nanti jadi pales katanya. Jadi kamu melengkapi orang aja. Juara 1 tingkat Provinsi Riau dulu, marhaban berjanji Ustaz Ahmad Amidina komandannya ini. Beruntung dilatih, alhamdulillah. Apa yang harus dilakukan ketika Maulid Nabi ini? Pertama, perbanyak sholawat untuk Nabi. Itu tadi itu sedang berselawat sebenarnya. Perbanyak sholawat untuk Nabi. Dalam agama kita ketika disebut nama Nabi Muhammad harus disambung dengan apa? Sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli adalah orang kikir, orang pelit, bakhil, kedekut, sampilik karyang. Kalau ketika nama Nabi disebut tak bergerak mulut kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli alaihi. Jadi Bapak dan Ibu, malam ini jadikan pelajaran untuk memperbanyak sholawat untuk Nabi. Memperbanyak sholawat untuk Nabi itu juga bagian dari upaya kita agar besok mendapatkan syafaat dari Nabi. Bapak dan Ibu, yakin masuk surga? Yakin masuk surga? Yakin? Saya tidak yakin saya masuk surga. Berarti Bapak Ibu lebih baik dari saya, tidak yakin. Kalau dibanding dengan amal-amal sahabat-sahabat Nabi, orang-orang terdahulu, saya puasa biasa-biasa saja, sholat biasa-biasa saja. Ada sholat malam, baca Al-Quran, biasa-biasa standar. Infak sedekah saya tak sehebat sahabat-sahabat Nabi. Amal-amal ibadah lain saya yang lain tak sehebat dengan orang-orang lain yang luar biasa. Lalu apa yang saya harapkan untuk bisa masuk surga itu? Salah satu di antaranya adalah mendapatkan syafaat dari Nabi. Dan salah satu cara untuk mendapatkan syafaat dari Nabi, perbanyak berselawat kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ini firman Allah di dalam Al-Qur'an nih. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman kata Allah, sallu alaihi wasallimu taslima. Berselawatlah dan ucapkanlah salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Pak Ibu ya. Perbanyak sholawat. Sebenarnya mengucapkan salawat itu bukan hanya pada peringatan Maulid Nabi. Kapan saja. Naik kendaraan macet, kalau bisa perbanyak istighfar, bagus. Kalau tidak, baca salawat. Saya kalau di pesantren dulu diajarkan rumus ujian. Kalau ujiannya jawab ABCD, multiple choice, tidak tahu jawabannya, maka bacalah selawat, pilih aja lah yang mana, insya Allah betul katanya. Pilih A, B, C atau D. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Gitu. Itulah membuat saya profesor itu, gara-gara itulah tuh. Karena setiap menjawab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi bukan semua soal lalu baca selawat, enggak. Kalau enggak bisa lagi, enggak tahu jawabannya mana yang betul A, B, C, D-nya itu, maka bacalah selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mau A, mau B, mau C, terserah. Itulah yang membuat saya lulus tuh. Jadi PNS lulus, tes lulus, karena baca selawat aja. Karena enggak tahu lagi jawabannya. Macet nanti, saya selalu tuh menghadapi kalau ada kemacetan, baca selawat saya lapang.
Entah betul-betul lapang, entah hati saya yang lapang, pokoknya rasanya tenang aja. Selawatlah. Maka diajarkan kalau di pesantren itu perbanyak baca sholat, apalagi pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Masih belum ikuti ketika nama Nabi Muhammad disebut. Ayo Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Satu. Kedua, apa yang dilakukan? Baca, pelajari, simak, dengarkan sirah atau tarikh Nabi Muhammad SAW. Itu berzanji itu, buku itu sebenarnya cerita tentang lahir Nabi sampai mati. Anak saya sekarang kuliah S1 ke Tunisia. Kemarin hari Selasa saya dapat kiriman rekaman bagaimana mereka di sana tuh merayakan Maulid Nabi itu. Mereka sama-sama baca berzanji tapi tidak sama iramanya. Sama-sama baca berzanji tapi beda kitab berzanjinya ya katanya. Tapi isi kitab yang dibaca itu adalah sejarah Nabi Muhammad SAW mulai lahir sampai meninggal dunia. Anak saya baru berangkat nih, beberapa bulan yang lalu. Sejarah Nabi itu dibaca sama-sama berjam-jam di dalam nih. Ada yang menangis sambil membaca sejarah Nabi. Ada yang menangis meneteskan air mata mendengarkan sejarah Nabi. Bapak dan Ibu, Nabi Muhammad itu sayang ke kita luar biasa. Luar biasa sayangnya ke kita. Maka itu sebabnya dalam Al-Quran Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kata Allah untukmu seorang rasul dari dirimu, azizum ma'anittum, terasa berat baginya kalau kamu menderita. Bapak pernah dengar atau baca cerita atau riwayat ketika Nabi Muhammad dicabut nyawanya? Apa yang ia ingat? Umatku. Apa masalahnya ia ingat umatnya? Besok kalau Bapak mau dicabut roh dari badan nih, ada yang tak mati besok nih? Mati semua kan? Saya juga mati, Bapak juga mati. Tapi yang agak lebih tua dari saya kayaknya lebih cepat mati. Apalagi kata Ustaz Hamidi itu, ngeri pula saya dengar setiap bulan ada yang akan mati di sini kan. Maka serius dia ngurus sosial kematian tuh. Karena akan banyak yang mati katanya, udah banyak pensiun di sini katanya. Besok ketika Bapak dan Ibu akan dicabut nyawa itu nyawa itu lepas dari tubuh kita tuh mulai dari kaki. Nanti keluar di ubun-ubun. Maka kalau mau mati, kaki dulu yang dingin. Kaki Bapak dingin pertama karena ruh itu keluar dari kaki dulu, naik ke atas. Tahu seperti apa sakitnya. Ketika Nabi Muhammad dicabut nyawanya, Jibril tak mau nengok. Bukan dia jijik, bukan benci, tidak tega melihat penderitaan Nabi Muhammad itu, nyawanya mau diambil dari ruh itu, melihat nanti muka Nabi Muhammad menahan kesakitan. Apa kata Rasul? Sakit ya Jibril? Iya kata. Apakah umatku besok sakit juga seperti ini? Iya. Lalu kata Nabi Muhammad, Jibril, mintakan kepada Allah, timpakan semua sakit umatku untuk diriku ini. Jadi besok kalau kita dicabut nyawa itu udah berkurang sakitnya tuh. Dalam riwayat disebutkan sakitnya mati itu seperti orang dicabut kulit dari tubuhnya. Jadi kalau Bapak hidup sekarang, diambil kulit Bapak itu dilepaskan dari tubuh Bapak, anak seperti itulah sakit. Pernah rasakan? Belum? Coba-cobalah cabut kulit dari biar tahu rasa sakitnya. Apa kata Nabi Muhammad? Jibril pintakan kepada Allah, sakit nanti yang dirasakan oleh umatku berikan kepadaku, biar ku tanggung sekarang.
Kurangi besok penderitaan umat. Apa sebab? Karena umatku besok tidak tahan, karena itu bahaya dia. Bisa kafir dia karena itu. Maka biar ku tanggung sekarang. Seberat apapun sekarang sakitnya, saya bisa menahannya. Saya tak akan kafir karena itu. Dia tidak mau kita menderita. Ada mau mati Nabi Muhammad itu lagi, dan meninggalkan dunia ini, yang dia ingat adalah umatnya. Maka kata-kata yang keluar, ummati, 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 dia bayang besok sakitnya seperti apa kita. Nabi Muhammad itu tak mau dia kita menderita. Harisun alaikum. Harisun alaikum itu dia ingin kita jadi orang beriman semua. Dia ingin umat manusia ini beriman semua. Pernah dengar cerita Nabi Muhammad hijrah ke Taif? Kalau bapak yang pernah naik haji, kalau sempat pergi ke Taif dibawa ziarah. Taif itu ketinggiannya 1700 meter. Kalau dibandingkan Bukit Tinggi, kecil tuh, belum tinggi itu Bukit Tinggi. Dia 1700 meter dari ketinggian laut. Saya sampai situ 4 jam perjalanan dari kota Mekah dibawa oleh tol. Jalannya besar seperti tol walaupun tidak tol. Naik gunung, udaranya dingin. Sayur-sayur, buah-buahan di kota Mekah itu datangnya dari Taif itu. Nabi Muhammad hijrah ke Taif. Waktu saya sampai ke Taif itu saya sempat berpikir, gimana cara Nabi itu berangkat hijrah dengan kondisi gunung berbatu-batu itu tinggi lagi. Kalau sekarang pakai mobil dengan kecepatan bisa 120 km per jam, itu 4 jam perjalanan, jauh gitu. Nabi Muhammad hijrah ke sana ingin menyampaikan dakwah di Taif itu. Lalu apa yang terjadi? Dia dihina, dia dipermalukan di Taif itu. Dan orang-orang tua di Taif itu memprovokasi anak-anak kecil dan anak-anak muda untuk melempari Nabi Muhammad dengan batu. Dilempari Nabi Muhammad itu dengan batu. Dalam riwayat disebutkan bahkan lepas giginya, pecah-pecah bibirnya. Jangan tanya kepalanya dengan badannya. Nabi Muhammad itu dilempari oleh orang. Lari dia dengan mantan budaknya Haris bin Harisah, karena ia ditemani oleh Zaid bin Harisah, bukan Haris. Ditemani oleh Zaid bin Harisah itu. Lalu dia lari, sudah jauh dari anak-anak yang melempari batunya, lalu dia istirahat dari bawah pohon. Datang malaikat Jibril di situ. Apa kata malaikat Jibril? Dalam bahasa Arab ungkapannya seperti ini. Ya Muhammad, in syi'ta, kalau kamu izinkan saya, kata malaikat Jibril, an utbiqo alaihimul unsayain, kalau kamu izinkan saya atau kamu minta saya, kata malaikat Jibril, saya bolak-balik gunung nih. Maka saya bolak-balik gunung nih, kata Jibril. Saking marahnya Jibril melihat Nabi Muhammad dilempari dengan batu sampai berdarah itu. Kalau kamu izinkan saya, kata malaikat Jibril, ku bolak-balik gunung nih. Ibaratnya lah nih ya, anggaplah Bukit Tinggi itu seperti Taif. Di kan atas ada 2 gunung itu kan. Gunung apa? Gunung Singgalang, dan yang menjawab pasti pernah ke Bukit Tinggi. Andai kamu izinkan saya bolak-balik 2 gunung tuh. Kira-kira kalau bolak-balik gunung di Bukit Tinggi itu, apa yang terjadi bagi orang Bukit Tinggi itu? Tidak ada lagi sisanya, tenggelam semua dalam tanah. Padahal Muhammad lah terluka nih. Sesak napasnya, lari-lari dikejar oleh anak-anak, dilempari dengan batu. Apa jawaban Nabi Muhammad waktu itu? Kalau saya tuh dilempari oleh orang Marsan, saya pakai batu, tuh datang malaikat sampai saya. Mau saya ajar orang nih Marsan tuh, ajar-ajarlah malaikat gitu. Gitu jawaban kita tuh kan. Kurang ajar orang-orang ini kan gitu, bahasa gitu. Tapi apa kata Nabi Muhammad waktu itu? La bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim. Tidak, malaikat Jibril, jangan.
Tetapi saya berharap Allah keluarkan dari sulbi-sulbi mereka itu may ya'budullaha wa la yusyriku billahi syai'a. Tapi saya minta kepada Allah, keluarkan dari sulbi-sulbi orang Taif ini orang-orang yang menyembah Allah dan orang yang tak mensyirikatkan Allah. Ia ingin lahir anak-anak yang beriman. Walaupun sakit mungkin hatinya itu, dilempari batu, terhina segala macam, tapi dia ingin orang tetap beriman kepada Allah. Dan sekarang Taif itu termasuk salah satu provinsi di Arab Saudi itu yang bagus tingkat keimanannya. Karena memang itu agraris ya, pertanian. Bersih mereka di situ. Kata kawan-kawan di Saudi itu. Taif itu. Dia tetap ingin kita jadi orang beriman. Bapak dan Ibu, ada hadis saya ingin bacakan nih tentang sayangnya Nabi Muhammad dengan kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap nabi itu memiliki doa-doa yang mustajabah. Setiap nabi itu punya doa-doa mustajabah. Fata'ajjala kulli nabiyyin da'watahu. Dan nabi-nabi itu telah menghabiskan doa-doa mustajabahnya ketika dia berdakwah menyampaikan risalahnya. Wa inni ihtaba'tu, kata Rasul, aku menahan doaku. Wa inni ihtaba'tu da'wati, dan aku menahan doaku. Doa yang mustajabah itu yang diberikan hak veto untuk Nabi itu oleh Nabi Muhammad, tidak mau dia pakai di dunia ini. Apa? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Itu nanti menjadi syafaat bagi umatku di hari kiamat. Fahyana ilatun, insyaallah nanti semuanya akan dapat, kata Nabi Muhammad, syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Siapa saja umatku yang mati besok tidak mensekutukan Allah akan dapat syafaat. Nabi Muhammad itu dihemat-hematnya doanya. Untuk apa? Besok untuk membantu kita di hari kiamat. Syafaat. Sayang Nabi itu dengan kita. Perbanyak-banyaklah membaca salawat supaya dapat syafaat nanti. Jangan sok-sok masuk surga Bapak nih Bu. Nih, insyaallah masuk surga. Ini biasanya orang yang yakin-yakin masuk surga itu merasa tak berdosa, jadi dia nyantai aja melakukan dosa setelah itu. Bapak nih Bu, 1, perbanyak selawat. 2, baca sejarah Nabi, tarikh Nabi, pelajari. Kalau sekarang enak, bisa browsing, cari sendiri. Media sosial kita punya Android, baca itu. Jangan nengok-nengok TikTok itu terus kan. Cari itu, baca itu. Kedua, yang ketiga, terakhir, lakukan dan jalankan misi utama Nabi Muhammad SAW. Apa misi Nabi? Dilahirkan, dibangkitkan di muka bumi ini. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kalau orang mengerti bahasa Arab, tamat pondok pesantren, kalau ada kata-kata innama, itu litakhsir. Hanya saja, itu saja kata Nabi. Jadi kalau diterjemahkan innama itu saja. Aku dibangkitkan ke muka bumi ini hanya untuk memperbaiki akhlak manusia. Jadilah orang yang soleh dan solehah. Kalau bapak dan ibu sudah jadi soleh solehah, pastikan mereka ini jadi anak yang soleh solehah semua.
Ya, walaupun saya tengok nih, nampak di wajah-wajahnya jadi dari orang soleh-solehah semua nih. Perempuan juga gitu. Pastikan mereka menjadi anak soleh, solehah semua. Bapak dan Ibu, saya dengan istri saya, anak saya 6. Lahir di Marsani 3. Ya 3. Lalu di Garuda Sakti 4 ya apa 3 ya? Bagi-bagi lah. Lupa saya. Yang tahu di mana lahir dan tanggal lahir anak itu kan istri ya kan. Karena dia tahu penderitaan melahirkannya. Kita lupa biasanya Pak ya. Tanggal lahir anak kita lupa ya kan. Kalau istri lupa dia. Kami punya target satu saja untuk anak-anak itu. Jadi anak yang soleh dan solehah. Saya tak perlu anak saya jadi dokter. Saya tak perlu anak saya jadi orang kaya. Saya tak perlu anak saya jadi pejabat. Saya tak perlu anak saya jadi orang kaya raya. Sepakat kami dengan istri itu, satu aja, anak kita mesti jadi anak yang soleh, solehah saja. Jadi kalau ibu ketemu dengan anak saya waktu sekolah SD ini, tanya ke dia, cita-cita apa? Semua anak saya tuh kalau ditanya, jawabannya cita-cita ketika SD. Kalau udah SMA udah mulai pintar dia. Jadi ustadz tadi. Apa sebab? Karena semua profesi saya jelek-jelekkan di depan anak saya kecuali jadi ustaz. Ya, ada kawan Wabdan mau jadi dokter. Saya jawab, jangan jadi dokter. Kenapa jadi dokter ayah? Dokter itu, yang datang ke dokter itu, yang kamu urus di dokter itu orang berdarah-darah, benana-nana, ya kan, luka-luka, sakit itu. Pokoknya saya hinalah profesi dokter itu habis-habisan. Supaya anak saya tidak berpikir untuk jadi dokter. Ayah, ada kawan Wabdan mau jadi polisi ayah. Jangan jadi polisi. Kenapa gitu? Banyak penjahat kena tembak nanti. Paslah di dalam mobil kendaraan itu tengok polisi itu. Panas-panas tuh. Nanti ditabrak orang. Tidak usah jadi polisi. Besok dia cerita lagi, ada kawan Wabdan mau jadi tentara ya. Apa lagi tentara? Kena tembak-tembak nanti mesti jadi tentara lagi. Saya puji-pujilah jadi ustadz. Ustadz tuh bagus, ustadz tuh enak, ceramah. Kayak saya nih kan ceramah, nanti dikasih duit, padahal marah-marahan. Ya. Jadi ustadz aja, yang datang sini yang bersih-bersih, yang baik-baik, yang berwudu, ya kan? Maka jadi ustadz aja. Maka anak saya puji-puji terus profesi ustadz itu. Lalu cita-citanya apa? Jadi ustadz. Dan ketika mereka sudah sepakat jadi ustadz, barulah saya sampaikan kalau mau jadi ustadz itu sholatnya harus bagus, harus banyak hafal Al-Quran, banyak hafal doa, ngomongnya harus santun, ustadz tuh harus pintar. Masuklah pesan-pesan saya itu. Alhamdulillah, dua anak saya yang besar itu, yang pertama yang kedua itu hafiz Al-Quran 30 juz, yang ke bawah-bawahnya itu hafal Al-Quran. Anak yang kedua itu sekarang kuliahnya di ITB, jagoan matematika, hafal 30 juz. Kuliah di sekolah teknik elektro dan informatika di ITB, katanya termasuk berat dan payah masuk di situ. Sekarang tidak saya pikirkan lagi dia mau jadi apa nanti setelah itu. Mau jadi dokter silahkan, mau jadi apa silahkan. Tapi ketika SD ini saya pastikan dia berpikir untuk jadi anak yang soleh saja dulu. Nanti besar udahlah bapak mau jadi tentara, mau jadi polisi, mau jadi apa, tidak apa-apa, tidak saya pedulikan lagi. Tapi basisnya saya sudah persiapkan. Bapak dan Ibu, saya belum setua Pak Darwin, tapi saya sudah memprediksi ketika saya tua nanti seumur 65-75 tahun, ketika anak saya sukses, dia datang ke saya ngasih duit banyak-banyak, tidak ada gunanya lagi. Ini sekarang nih Pak Darwin, kalau ada anak Pak Darwin ngasih bapak duit 1 miliar 2 miliar, untuk apa Pak duit itu? Paling apa impak kan? Ya kan?
Dikasih duit 1 miliar untuk bapak anak sekarang, untuk apa duit itu? Tidak ada. Ya, ini mobil Pajero untuk ayah. Untuk apa mobil Pajero itu lagi? Duduk di mobil tidak bisa lama-lama. Ini Pak Yunan, kata anak ayah, kata anak Pak Yunan, ini mobil Pajero untuk ayah bawa lah. Mau kemana pakai mobil Pajero itu? Bu, ini baju butik terkenal, dari butik terkenal harganya 20 juta. Ini bajunya bu, ibu udah berumur 65-70 tahun. Untuk apa baju itu lagi? Ini bu, rumah besar, untuk ibu harga rumah 10 miliar. Tinggallah ibu di rumah tuh. Untuk apa rumah besar tuh? Tidak ada lagi. Kita perlu kamar dan kamar mandi saja. Tidak ada gunanya. Lalu apa yang kita perlukan dari anak-anak kita besok ketika kita dah tua nih? Satu saja, ia menjadi anak yang soleh, solehah, berbakti dengan bapak dan ibu. Walaupun dia tak kasih uang tak apa-apa, walaupun dia tak jadi pejabat tak apa-apa, walaupun dia tak jadi orang kaya tak apa-apa, kalau dia soleh, solehah, berbakti kepada bapak dan ibu, beruntung. Tapi kalau dia jadi pejabat, duitnya banyak, tak peduli dengan bapak dan ibu, apa gunanya? Apa gunanya? Duit habis, kita capek membesarkannya, lalu dia tak peduli dengan kita ketika kita tua. Apalagi nanti setelah kita mati, tak peduli, tak pernah mendoakan kita. Apa gunanya? Maka bapak dan ibu, pesan saya bagi yang masih punya anak kecil-kecil sebesar-besar ini, pastikan dia dipersiapkan menjadi anak-anak yang soleh, solehah, berakhlak mulia, santun, hormat kepada orang tuanya. Pastikan, jangan main-main. Jangan main-main. Saya tidak mau saya kecolongan anak saya. Anak saya sampai SMA tak pernah saya kasih handphone. Walaupun dia merengek minta handphone, tak saya kasih. Boleh dia menengok handphone, boleh handphone saya, handphone istri saya. Dia punya Facebook, punya Instagram, punya Twitter, punya akunnya, punya dia. Tapi saya tak pernah belikan dia sampai dia kuliah HP. Kapan dia boleh nyuri-nyuri dari handphone ayahnya, pinjam dari ayahnya, kasih waktu sebentar saja. Tidak boleh berlama-lama dengan Android itu. Android itu berbahaya. Dia bisa mengakses banyak hal. Kita nih tua-tua nih gagap. Anak-anak kita cepat. Anak-anak kita nih cepat dia dengan teknologi itu. Kita gagap, kita tidak tahu, mereka tahu caranya. Maka jangan bangga ngasih anak megang handphone itu. Bersiko bapak dan ibu, jangan kasih. Kalau ingin anak ini nanti memiliki akhlak yang mulia. Bapak dan ibu yang saya hormati, waktu sudah lewat dari apa yang saya sepakati tadi. Terlalu lama nanti anak-anak ini menunggu hadiah. Mohon maaf. Saya berdoa mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mencintai Rasulullah SAW dengan cara perbanyak sholawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebut namanya, sambung dengan ucapan sholawat. Kemudian yang kedua apa? Baca, pelajari, simak, dengarkan tarikh Nabi, sirah Nabi, sejarah Nabi. Dan yang ketiga apa? Jalankan misi Nabi Muhammad membuat orang memiliki akhlak yang mulia, khususnya anak-anak kita. Pastikan mereka memiliki anak yang memiliki akhlak yang mulia, yang soleh, solehah. Mudah-mudahan pengajian kita ini ada manfaatnya dan menjadi amal ibadah bagi kita bersama. Kita berdoa sebentar ya. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zallamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa inda hisab. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.